Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di tempat tanah adat Amatoa. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan kita berjalan dengan sukses. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan ayatul kursi. Baik, sekarang kita sedang berada di kawasan wisata Amatoa atau kawasan adat suku Kajang, di mana kawasan adat ini berada di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi jarak tempuh dari Makassar menuju ke Kajang ini sekitar 164 km, kurang lebih 164 km untuk sampai di kawasan ini. Kawasan adat ini merupakan warisan budaya Indonesia yang masih dilestarikan sampai sekarang ini. Nantinya kita akan mengenal lebih jauh mengenai suku adat Kajang, bahasa yang digunakan, adat istiadat, maupun mata pencaharian atau kehidupan sehari-hari warga di sekitar kawasan adat ini. Dan nantinya juga kita akan mewawancarai salah seorang pemandu kawasan adat suku Kajang, termasuk mengetahui lebih jauh filosofi penggunaan pakaian hitam yang sedang saya kenakan sekarang ini, juga termasuk keharusan tanpa menggunakan alas kaki ketika memasuki kawasan adat Amatoa. Oke, baik Anda sekalian, ini adalah pasapuk sebagaimana di kawasan Amatoa ini kita wajib menggunakan. Nah, pasapuk ini sebagai bentuk pengikat kepala. Ini sarung tenun yang biasa disewakan bagi pengunjung yang tidak memakai baju sesuai dengan adat yang di sini. Harga sewanya ini 15.000 ya. Ya, 15.000. Kemudian di sini ada dua jenis sarung. Ada sarung yang ditenun, ada sarung yang polos saja. Kalau yang polos saja ini harga sewanya 10.000. Bahasa suku Kajang. Bahasa yang digunakan suku Kajang adalah bahasa Makassar yang berdialek Konjo. Kepercayaan agama suku Kajang. Kepercayaan yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Dalam bahasa Konjo disebut sebagai Salang, dan Tuhan yang diyakini untuk disembah adalah Allah, atau dalam bahasa Konjo disebut Urie Arana. Mereka juga memiliki kepercayaan unik untuk sebuah filosofi sholat, yaitu Jeknek Taluka Sembayang Talatapu, yang memiliki arti wudhu yang tidak pernah batal, sembahyang yang tidak pernah. Rumah adat suku Kajang berbentuk rumah panggung. Setiap rumah di suku Kajang menghadap ke arah barat. Hal tersebut memiliki makna bahwa apabila membangun rumah melawan arah terbitnya matahari, dipercaya mampu memberi berkah. Berikut wawancara dengan pemandu adat yang ada di suku Kajang. Hai anak-anak, kali ini kita sedang berada di rumah apa yang tadi ini namanya Pak? Rumah pertemuan suku Amatoa. Jadi di rumah ini jika ada pertemuan yang akan membahas tentang musyawarah, mereka akan berkumpul di rumah adat ini. Musyawarah adat. Kapan saja rumah ini digunakan? Adakah hari-hari tertentu yang biasa digunakan untuk bermusyawarah? Biasa 2 kali dalam 1 tahun. Oh, 2 kali dalam 1 tahun ya.
Apakah juga dalam rumah ini diadakan misalnya kayak ada adat-adat tertentu selain dari pertemuan berupa musyawarah? Bisa juga, misalnya ada seorang pemerintah datang di sini mau ketemu Amatoa, jadi Amatoa keluar di sini ketemu. Dalam kesehariannya, masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut Pasang Rikajang. Pasang Rikajang berarti pesan atau tuntunan hidup. Pasang Rikajang menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi kehidupan komunitas Amatoa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Pasang Rikajang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, mulai dari bagaimana cara mereka memperlakukan Ture Araknya atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, mereka memperlakukan alam dengan harmonisasi dengan alam. Yang ketiga, mereka dengan pemerintahnya. Dan yang keempat adalah antara mereka dengan mereka itu sendiri. Beberapa hal yang dikerjasamakan dengan pemerintah, salah satunya adalah dalam mengurusi persoalan hutan adat. Salah satu karakteristik menarik yang nampak di komunitas adat Amatoa adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan kelestarian ekosistem hutan dalam kondisi yang relatif stabil. Penetapan sanksi bagi pelanggar aturan adat diberlakukan sangat ketat, mulai dari sanksi denda uang sampai pengucilan dari komunitas masyarakat Kajang. Amatoa atau pemimpin adat sebagai pemegang pemerintahan diibaratkan sebagai pohon bulung, yaitu pohon yang menjulang sangat tinggi tanpa memiliki ranting. Filosofi ini bermakna dalam menjalankan pemerintahannya dan menerapkan sanksi, Amatoa harus bersikap lurus, tidak boleh bercabang, harus lurus sesuai aturan adat dari suku Kajang. Masyarakat Kajang percaya bahwa bumi ini adalah warisan nenek moyang yang berkualitas dan seimbang. Karenanya keturunan mereka pun harus mendapatkan warisan tersebut dengan kualitas yang sama persis. Hutan adat masyarakat Amatoa Kajang sendiri merupakan sebuah hutan produksi terbatas seluas 331,17 hektar. Hutan ini dikelola untuk kepentingan masyarakat tanpa ada sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hutan adat ini merupakan hutan hak di samping hutan milik dan hutan rakyat. Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.32/Men LHK strip Setjen /2015 tentang hutan hak. Tua kun dari tanah masing-masing ya, apa nijagai? Ia menjadi kuah tak bangkaju, apa solo driada iya, tak bangkaju, rau doang, tunu bani, tak tahu ia nyo pernah nataba ki pelanggaran, ni pasala ki 10 juta, pokok nama balaya, na patoi solo dari karengnya, tutu lahan rapa tunu bola, ia nyo pernah ia tu nya nagaukang tutak balaya, na nataba hukum solo dari karengnya, tatai najak kala polisi. Norma inilah yang mendorong mereka dekat dengan alam dan memahami alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pelestarian alam yang terkandung dalam Pasang Rikajang tidak dapat lepas dari struktur dan kekuasaan pemerintahan adat. Artinya, pelestarian alam merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh para pemegang struktur pemerintahan adat dan ketua adat. Dalam hal ini adalah Amatoa. Hai anak-anak, jadi kali ini kita berada di kawasan hutan adat Amatoa. Ya, jadi hutan ini adalah hutan yang dilindungi oleh masyarakat Kajang. Di mana di hutan ini tidak boleh kita sembarang untuk menebang pohon, mengambil hasil hutan ataupun menggunakan apa-apa saja yang tumbuh di dalam hutan. Ya. Dari hasil wawancara kami dengan Amatoa itu adalah kepala suku atau kepala yang dituakan di sini, bahwa dalam hutan ini kita dilarang untuk mengambil hasil hutan, karena dimana jika kita melanggar kita akan dikenakan hukum adat berupa denda ataupun sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.
Olehnya itu kita harus menjaga hutan walaupun kita bukan di daerah Kajang, dimanapun kita berada kita harus menjaga hasil sumber daya alam kita agar hutan dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia. Ya. Jadi saya tambahkan juga sedikit bahwa sesuai info dari Matoa tadi bahwa satu kali pohon ditebang, satu pohon ya ditebang itu dendanya sebesar 12 juta rupiah seperti itu ya. Hutan sebagai wilayah adat masyarakat Amatoa merupakan wilayah yang dilindungi oleh nilai-nilai adat. Sehingga kawasan hutan meliputi 75% dari wilayah Kajang. Selaku pemimpin adat, Amatoa membagi hutan dalam 3 bagian, yaitu hutan keramat atau hutan karamaka, hutan perbatasan atau hutan batas saya, dan hutan rakyat atau hutan laura. Hutan keramat diakui sebagai hutan pusaka dan dijadikan kawasan hutan larangan untuk semua aktivitas kecuali kegiatan ritual. Hutan keramat ini sangat dilindungi oleh masyarakat. Mata pencarian yang ada di Anak-anak, saat ini kita berada di tempat pengasapan ikan. Jadi di Tanah Kajang itu selain pertanian ada juga ikan asap. Jadi ini biasanya dikenal dengan ikan asap. Ikan yang diasap ini adalah ikan cakalang. Ikan cakalang. Jadi ikan yang diasap di sini adalah ikan besar ya, yang kepalanya besar. Terus untuk membakar ikan ini yang dimasukkan itu adalah sabuk dari kelapa serta sisa gergajian kayu. sabuk kelapa kering digunakan sebagai bahan pengganti arang dalam pengasapan ikan. Selain itu ditambahkan juga sisa gergaji kayu yang digunakan agar asapnya Tanya-tanya. Kita berada di pembuatan sarung tenun. Sarung tenun ini adalah salah satu hasil kerajinan di Tanah Kajang ini yang sering dicari oleh para pelancong yang berkunjung ke Kajang Bulukumba. Nah, mari kita lihat sama-sama bagaimana cara Ibu siapa tadi? Ibu Emma membuat sarung tenun. Ya. Boleh tanya Bu? Iya. Berapa jenis benang yang kita gunakan satu kali menenun? 4 ikat. Warnanya? Warnanya hitam. Warna hitam, dominan hitam atau ada campuran warna yang lain? Iya ada. Ada. Biasanya warna apa itu kita pakai? Hijau, biru. Hijau, biru, dominan itu. Tidak ada warna-warna yang lain. Tidak ada. Terus dalam satu sarung berapa lama kita tenun? 1 minggu. 1 minggu. Itu satu sarung. Biayanya berapa? Yang kalau kita hitung-hitung satu sarung itu biayanya berapa? Lebih 500.000. Terus harga jualnya kalau kita jual kan otomatis ada biaya kita gunakan untuk tenaga kan, kita hitung waktu lamanya berapa waktu kita jual dengan harga 1 juta per lembar. Wow, masya Allah. Ternyata harga sarung tenun yang dihasilkan oleh salah satu pengrajin di Tanah Kajang ini adalah 1 juta per lembar. Jadi bagi para teman-teman atau warga-warga yang ada di sekitar Makassar yang akan berkunjung ke Kajang itu bisa langsung memesan hasil karya dari Ibu Emma ini. Hai Ananda semuanya, jadi ini adalah merica, salah satu hasil kebun, hasil pertanian dari warga masyarakat di Kajang ya. Jadi ini adalah salah satu hasil pertanian yang insya Allah nanti akan dijual untuk sebagai mata pencaharian masyarakat di sekitar sini. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke rumah kepala desa yang ada di Kajang. Yang nantinya kepala desa tersebut akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang ada di Kajang. Kalau di desa kami ini ada 7
dusun. 7 dusun. Ya, di mana terdiri dari 2 dusun di luar. Iya. Kalau di luar itu kan kita sudah bisa membandingkan waktu kita di dalam kan. Iya. Di dalam kan tidak ada kursi, tidak ada listrik, tidak ada apa lain, tidak ada permanen. Kalau di luar dusun itu sudah bisa. Yang di luar itu ini termasuk luar Termasuk ini dan yang di kantor kita yang di atas jalan ini. Iya. Kemudian yang 7 itu berada di dalam, seperti itu semua rumahnya orang ada di dalam. Jadi 7 itu di dalam semua Ya, ini. itu sendiri. Saya punya warga ini lebih banyak di dalam. Lebih banyak di dalam Pak Di. Oh. Iya. Struktur pemerintahan itu misalkan di sini ada kepala desa gitu. Ya, Kalau- terkait dengan itu, Iya. terkait dengan apa kepemimpinan Matoa, dibantu Yang dengan dimana beberapa setiap gelaran, Iya. itu termasuk yang saya. ada Jadi Matoa di atas, pucuk pimpinan, ada beberapa gelaran di bawahnya. Gelaran itu kurang lebih 60, ada 26, Banyak jadi. ada 26. Kemudian yang dari sekian itu, dari 26 itu ada beberapa yang dijabat oleh kepala desa. Seperti saya di samping kepala desa Tanah Toa. Iya. Saya kan bergelar juga sebagai pemangku adat yang bergelar Galak Lombok. Apa? Galak Lombok. Galak. Galak. Galak Lombok itu adalah punya tugas dalam kaitannya dengan adat istiadat itu menerima tamu, katakanlah. Nah, anak-anak, sangat menarik kan kearifan lokal suku Kajang? Sampai di sini dulu virtual culture perjalanan kita tentang kearifan lokal suku Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.